Rakyat Peduli Indonesia menghadirkan kawan-kawan di sini untuk bersama kejaksaan agar menjadi kejaksaan yang baik ke depannya. Kejaksaan Negeri Sleman, saya sangat pahami bahwasannya ini institusi yang sangat baik, tetapi dinaungi oleh oknum-oknum yang tidak baik. Saya sampaikan hari ini juga, apabila saya dan kami semua di sini tidak ditemui oleh Kejaksaan Negeri, khususnya Kepala Kejari Sleman Bambang Yunianto, maka kami tidak akan pulang. Kami akan membuat kemah dan kami sudah siapkan kemah di mobil ini. Tidak akan pulang sebelum beliau menemui kami. Kami ingin klarifikasi, kami ingin pernyataan sikap beliau yang mengatakan bahwasannya Sleman harus ada tersangka dalam kasus dana hibah pariwisata 2020. Kawan-kawan untuk membicarakan progres, dan beliau tadi menyatakan bahwasanya ini sudah di titik terakhir menurut beliau. Hanya saja memang butuh waktu. Dia mengatakan tadi, bahasa sampai kepada saya, insya Allah tidak sampai bulan haji ya, sudah keluarlah itu, tinggal menambah berapa alat bukti lagi yang lainnya dan lain-lainnya, sehingga masuk ke persidangan atau masuk dianggap itu sudah selesai semua. Nah, kita menghargai dan mengapresiasi, menghormatilah proses itu yang terjadi. Namun kemarin tadi sudah saya sampaikan, ketika hari ini tidak ketemu sama Kajari, maka langkah kami adalah melakukan kemah di sini. Tapi tadi Kajari menunggu kami dan kita diminta untuk bersabar sebentar, bersabar sebentar sampai semua pembuktian-pembuktiannya lengkap dan saksi-saksi lengkap, serta apapun yang dibutuhkan oleh penyidik hari ini bisa terpenuhi dan bisa diangkat ke persidangan, Pak. Karena sangat berbahaya kasus ini kalau tidak dilengkapi dengan semua bukti yang kuat. Nah, itu juga menjadi concern kami, bahwasannya beberapa kasus memang tidak sama akhirnya. Ada yang mudah untuk dikerjakan, ada yang memang agak pelik untuk dikerjakan. Tapi kami dari Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) bersama Pak Kiai tetap konsisten dan komitmen dalam menjalankan proses ini hingga terungkapnya tersangkanya dan dalangnya dari dana hibah pariwisata 2020 ini. Dan kita sudah komitmen sama teman-teman kejaksaan bahwasanya kita akan berkoordinasi terus dalam hal ini untuk bagaimana langkah selanjutnya. Begitu teman-teman semua. Pak Kastel, Pak. Sudah berapa saksi bisa disampaikan? 360. Masih 360. Dari teman-teman aliansi, bentuk dukungan aja ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan kami akan tetap bekerja. Nanti akan tahapan berikutnya akan kami infokan. Kalau ada yang cepat, ada yang lambat, itu sebenarnya tergantung jenis perkara. Berarti kita prioritaskan ini juga. Kalau tadi ada target sebelum haji. Enggak, ini bukan masalah cerita target lagi. Target kami bukan masalah waktu. Sekarang tadi katanya udah sampai di ujung gitu, gimana? Ya biasa lah, bahasa lisan itu kan tidak mungkin materi penyidikan kan kami sampaikan. Kemarin saya juga wawancara ke Pak Hardo, katanya persoalan yang nanti dari pemerintah itu nggak ada, Pak. Jadi tidak ada pemerintah. Tentang apa itu? Iya, ini dari hibah gitu kan, Pak. Pak Hardo setelah diperiksa itu. Iya, tanyakan. Terus katanya yang bermasalah itu setelah pembagian uangnya di masyarakat. Gimana tanggapannya? Ya, saya nggak ada tanggapan begitu ya. Silakan tanya ke yang bersangkutan. Tunggu. Saya masih ada pemeriksaan ya. Mungkin dilanjut. Cukup ya, teman-teman ya. Bang. Oke, kita lagi nih.
Terkait dengan dana hibah, kita serahkan pada penegakan hukum. Kita percaya kalau Pak Bupati dipanggil itu kapasitasnya sebagai saksi. Itu belum tentu ada kaitannya dengan penyalahgunaan dana hibah. Karena dana hibah ini tidak ada hubungannya anggarannya di pemerintah, anggarannya di masyarakat. Nah, justru dalam fakta persidangan nanti akan terungkap penyelewengannya di mana. Karena anggaran ini langsung ditransfer ke kelompok masyarakat, tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Memang secara administrasi pemerintah Kabupaten Sleman berkomunikasi dengan kementerian pada waktu itu. Tetapi penerima langsung anggarannya itu dari kementerian, kelompoknya dipanggil, kemudian diminta untuk membuat rekening dan anggarannya masuk ke kelompok. Jadi nanti kita lihat di fakta persidangan. Begitu. Pak, Jadi ini udah lama Pak, udah bertahun, tapi kesaksian udah banyak. Ini dari kesana gimana? ya kalau saya percaya saya dengan aparat penegak hukum. Itu kan fungsi saya beda dengan mereka dan kami kan tidak punya jalur khusus untuk menekan mereka. Begitu. Ini kita percaya saja dengan aparat penegak hukum begitu. Sampun? Oke. Oke.